Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara berterima kasih, meminta maaf dan salam perpisahan. Setelah kemarin kita belajar tentang cara untuk berkenalan dan lain-lainnya, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara berterima kasih, kemudian meminta maaf, dan yang terakhir salam perpisahan. Baiklah, kita mulai langsung. Untuk huruf D, ini karena lanjutan yang kemarin, mengenal ungkapan, menyampaikan terima kasih, dan cara meresponnya. Ada beberapa cara untuk berterima kasih. Di sini ada nomor 1, asalib taqdim syukur. Tata cara menyampaikan terima kasih. Yang pertama sering kita ketahui yaitu syukron. Maka ketika ada orang bilang syukron, jawabnya adalah afwan. Terima kasih, afwan. Sama-sama atau bisa juga diartikan maaf. Maksudnya maaf apabila apa yang kita bantu, apa yang kita lakukan itu nggak bisa semaksimal mungkin, maka kita bilang afwan. Syukron, afwan. Kemudian selanjutnya kita bisa memakai juga syukron lak. Ini salah harokatnya. Yang benar adalah syu. Pakai domah. Syukron lak. Kalau laki. Kalau perempuan berarti syukron laki. Kata. Terus jawabnya kita. Asyukru lillah. Terima kasih untukmu. Terus kita jawabnya. Terima kasih hanyalah untuk Allah. Jadi di Arab itu emang terkenal dengan yang namanya sikap rendah diri. Kita dikasih bentuk terima kasih, maka kita harus menyadari bahwasanya terima kasih itu sejatinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang cara kedua. Cara ketiga, ini ada beberapa pilihan. Tapi jawabannya cuma satu. Yang pertama, syukron ala musa'adatikum. Kalau kita habis dibantu seorang, maka jawabnya maka bilangnya adalah syukron ala musa'adatikum. Terima kasih atas bantuanmu. Jawabnya lah syukro alal wajib. Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah kewajiban saya. Nah, ini juga termasuk menunjukkan rendah dirinya seseorang tadi. Syukron katsirun ala khidmatik. Terima kasih banyak atas pelayananmu. Jawabnya juga sama. La syukro alal wajib. Yang selanjutnya syukron katsiron ala kulli hal. Terima kasih banyak semuanya. Karena kita nggak bisa nyebutkan satu persatu, maka syukron katsiron ala kulli hal. Pokoknya intinya saya berterima kasih banyak, udah kayak gitu. La syukro alal wajib, jawabnya juga sama. Tidak perlu berterima kasih, itu sudah kewajiban saya. Selanjutnya, jadi yang cara ketiga ini ada beberapa opsi. Kita bisa pakai dan jawabnya sama, la syukro alal wajib. Terus lagi, ini masih lanjutannya. Cara berterima kasih tadi. Syukron katsiron ala husni ihtimamikum. Ini biasanya kalau kita habis presentasi atau habis ceramah dan lain-lain, kemudian kita selesai berbicara, di akhir pembicaraan kita bilang syukron katsiron ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Nah, maka jawabannya sama kayak yang sebelumnya, yaitu la syukro alal wajib. Yang pakai yang ini masih lanjutannya. Terus syukron jazilan, terima kasih banyak. Jawabannya ini simpel ya, kalau tidak bisa yang atas-atas tadi maka bisa pakai yang ini. Syukron jazilan, terima kasih banyak. Jawabannya juga sama. La syukro alal wajib. Jazakumullah khairal jaza. Ini doa, artinya semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita habis dibantu seorang kemudian kita ingin berterima kasih, salah satu caranya kita bisa mendoakan seseorang tersebut dengan doa jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Maka jawaban kita adalah la syukra alal wajib tadi. Atau kita amini, amin wa iyyakum. Wa iyyakum itu semoga kembali kepadamu juga balasan tersebut. Kata.
Terus cara yang keempat, untuk berterima kasih bisa mengucapkan ana mamnunun jiddan. Ana mamnunun jiddan. Aku sangat berterima kasih. Kemudian kita menjawabnya ana min nublik. Ini berkat kemurahan hatimu. Karena kemurahan hatimu, maka aku ini bersedia untuk membantu. Jadi kembali ke kamu sendiri. Sejatinya bantuanku ini. Jadi tadi bilang apa? Ana mamnunun jiddan. Kemudian jawabnya ana min nublik. Yang terakhir, laqad asartani bi afdalik. Sungguh kau telah membuatku bahagia. Laqad ini sungguh, kemudian asartani kau telah membuatku bahagia bi afdalik dengan kelebihan-kelebihanmu. Maka jawabnya kalau kita dapat ucapan seperti ini, jawabnya adalah afwan. Ma kuntu illa bi ba'dil wajib. Afwan, maaf aku hanya melakukan sebagian kewajiban saja. Ma kuntu tidaklah aku melakukan illa kecuali bi ba'di sebagian al-wajib. Kewajibanku saja. Hakata. Jadi menolong ini emang sudah menjadi kewajiban seseorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita menolong seorang, maka sejatinya kita juga harus sadar bahwasanya ini memang sudah kewajiban kita. Sehingga jawabnya kita yaitu afwan ma kuntu illa bi ba'dil wajib. Maaf, aku hanya melakukan sebagian kewajibanku saja. Seperti ini cara berterima kasih dan cara merespon cara terima kasih tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenal ungkapan menyampaikan permintaan maaf dan cara meresponnya. Terkadang kita membuat kesalahan, maka ada tata cara untuk meminta maaf terkait kesalahan yang telah kita perbuat. Bagaimana caranya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Asalibul isti'fa. Isti'fa itu minta maaf atau al-i'tidar. I'tidar, minta uzur atau maaf. Tata cara menyampaikan permintaan maaf. Yang pertama, afwan ya akhi. Ini sering kita dengar ya, afwan gitu. Maaf. Afwan ya akhi, maaf saudaraku. Ini jawabnya semuanya sama, maksudnya ini pilihan. Bisa dipilih salah satu. Kalau nggak apa-apa ya bilang la ba'sa, tidak apa-apa atau sama-sama atau maaf. Kemudian yang cara kedua, ma'dziratan ya ukhti. Ma'dziratan ini sama kayak afwan, jadi ada sinonimnya afwan sama ma'dziratan. Artinya juga sama, maaf saudariku. Jawabnya nanti bisa la ba'sa atau la ba'sa ala kulli hal, tidak mengapa, sama la syai'a ala kulli hal, tidak ada apa-apa. Apa, santai saja. La alaika, Anda tidak perlu minta maaf karena sudah dimaklumi. Atau yang terakhir, laki mata li'udrik, alasan Anda tidak ada nilainya. Karena tidak ada nilainya, maka nggak usah diucapkan minta maaf. Berarti maksudnya nggak usah minta maaf. Itu sama saja, tinggal lihat sikonnya saja ini. Selanjutnya ini ada beberapa pilihan lagi. Jadi selain kita bisa pakai afwan, ma'dziroh, yang ketiga ini kita bisa pakai kata asif. Asif itu artinya sayang sekali. Atau bisa juga diartikan maaf. Asif jiddan, sayang sekali. Terus ini untuk digunakan untuk ketika kita itu kehilangan sebuah momen atau menyayangkan suatu hal, maka bilangnya asif jiddan, waduh sayang sekali saya ini nggak bisa, mohon maaf lah. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Lastu aksud, aku tidak bermaksud. Lastu aksud, aku tidak bermaksud demikian. Misalkan nggak sengaja itu loh, itu pakai lastu aksud. Atau yang selanjutnya, asif lastu muta'ammidan. Ini lebih jelas lagi, maaf aku tidak sengaja. Muta'ammidan ini sengaja. Lastu itu tidak. Asif lastu muta'ammidan. Maka kalau disambung, maaf aku tidak sengaja. Selanjutnya ma'al asif. Waduh sayang sekali, ini sama kayak yang di atas, cuma diterjemahkan maaf di sini. Na'saf lima hadath. Na'saf lima hadath. Kami menyayangkan atas apa yang terjadi. Nah, semuanya ini jawabannya tinggal dipilih yang di samping ini. Oke, selanjutnya afwan. Ini ternyata ada keterangan di sini. Maaf.
juga bisa digunakan ketika tidak bisa mendengar atau menangkap pembicaraan. Misalkan ketika kita ngobrol sama teman kita, kemudian kita kurang jelas atau minta ulang, itu bisa bilang afwan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya maaf, bisa diulangi kembali pertanyaannya, itu bisa pakai afwan. Atau selanjutnya al-ma'dzirah. Kalau di atas tadi kan ma'dzirah ini minta maaf ya. Ternyata ma'dzirah ini dalam budaya Arab itu juga bisa diartikan permisi. Juga bisa digunakan ketika melewati atau berjalan di depan orang. Kalau di kita biasanya apa? Permisi atau nyuwun sewu kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ini pakai al-ma'dzirah atau ma'dzirah juga sudah cukup. Nah, gitu. Ini untuk permintaan maaf. Untuk selanjutnya yaitu kita belajar materi yang terakhir, ucapan salam perpisahan. Jadi ketika kita sudah di akhir pembicaraan, kemudian kita ingin berpisah dengan teman kita atau siapapun, maka hendaknya kita mengucapkan kata-kata atau ungkapan di bawah ini. Yang pertama kalimatul wada', ucapan salam perpisahan. Ada beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa pakai ilal liqa, sampai bertemu lagi. Kita bisa terus kita jawabnya, kita bisa mengulang lagi ilal liqa bisa. Atau kalau nggak gitu pakai jawaban yang ma'as salamah, semoga selamat sampai tujuan. Atau nggak gitu muttafiqina alal khair, semoga senantiasa dalam kebaikan. Kita praktekkan misalkan ya, saya bilang ilal liqa, maka kalian bisa menjawab ilal liqa. Kemudian yang kedua ilal liqa, kalian bisa jawab ma'as salamah. Yang terakhir ilal liqa muttafiqina alal khair. Seperti itu prakteknya. Kemudian cara kedua, ini kita bisa pakai ma'as salamah. Kalau ketika pakai ma'as salamah, ini jawabannya bisa pakai fi amanillah. Ma'as salamah tadi ini apa? Ini artinya ya, semoga selamat sampai tujuan. Ma'as salamah fi amanillah, semoga dalam lindungan Allah. Kemudian bisa juga menjawabnya pakai ilal liqa. Jadi ini tinggal dibalak-balik. Kalian kalau pakai ilal liqa, maka bisa jawab pakai ma'asalamah. Kalau kita pakai ma'asalamah, maka jawabnya bisa pakai ilal liqa. Enggak harus pakai ini maka harus ini, enggak. Tapi bisa fleksibel. Selanjutnya, yang terakhir ini. Ini masih lanjutannya tadi. Kemudian selain pakai yang sebelumnya tadi, kita bisa pakai beberapa pilihan di sini, yaitu adalah wada'an. Wada'an ini sampai jumpa atau selamat berpisah. Kita bisa pakai ma'as salamah. Sama kayak yang di atas ya. Wida'an. Ini bisa. Kalau tadi pakai wa, kalau ini pakai wi. Wada'an. Wida'an. Apa bedanya? Sama-sama sampai jumpa semuanya. Wida'an. Maka jawabnya wida'an wa ilal liqa alal khair. Sampai bertemu lagi dalam kebaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Itu pakai ini. Wida'an wa ilal liqa alal khair. Hakata. Selanjutnya fi hifdzillah, fi amanillah. Kita bisa pakai fi hifdzillah atau fi amanillah. Semoga dalam penjagaan Allah atau hati-hati. Misalkan kita mau pamit kemana, kemudian kita mendoakan seorang yang pamit tadi dengan fi hifdzillah atau fi amanillah, hati-hati semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya adalah Allah yahfadzuk. Semoga Allah juga melindungimu. Doa untuk orang yang mendoakan kita kembali. Seperti itu. Yang terakhir yaitu fi riayatillah wa hifdzih. Semoga dalam lindungan Allah dan penjagaannya. Ini hampir sama ya kayak yang di atas. Cuma lebih lengkap lagi yaitu doanya fi riayatillah wa hifdzih. Semoga dalam lindungan Allah dan juga penjagaannya. Kita doakan kembali jawabnya. Hafidzakumullah. Semoga Allah juga melindungimu. Sama kayak yang di atas ini. Seperti itu. Jadi ada 3 materi yang kita pelajari tadi, yaitu adalah cara untuk berterima kasih, kemudian cara untuk minta maaf, dan terakhir yaitu cara untuk berpisah atau mengucapkan salam perpisahan. Mungkin sekian untuk materi kali ini.
Terima kasih banyak. Syukron jazilan. Nah, ini praktek yang tadi cara berterima kasih ya. Syukron jazilan. Seperti itu. Sekian. Semoga bermanfaat dan penuh berkah. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.